Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Faris Decoration di channel Bunda For Art. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara pemasangan wallpaper vinyl ya, atau wallpaper premium. Seperti ini untuk motif rollnya. Ini adalah alat-alat yang saya gunakan untuk pemasangan wallpaper ya. Ada kuas besar sama kecil, roll, dan kapi plastik, cutter, dan meteran juga. Baik sahabat kreasi, sebelum itu kita buat untuk adukkan lemnya terlebih dahulu seperti ini. Jadi untuk pembuatan lem wallpapernya harus seperti ini ya. Jadi kita jangan langsung dituang atau langsung dimasukkan sekaligus untuk satu saset, karena akan menyebabkan penggumpalan ya. Karena untuk pengadukan atau pembuatan lem wallpaper ini harus dengan step by step, artinya bertahap, pelan-pelan, dan dimasukkan secara sedikit demi sedikit seperti ini, sambil lalu diaduk seperti ini ya sahabat kreasi. Jadi untuk pembuatan lem wallpaper ini harus dengan cara seperti ini, diaduk, dan untuk bahannya atau untuk lemnya kita masukkan sedikit demi sedikit seperti ini agar tidak terjadi penggumpalan. Karena kalau terjadi penggumpalan terlalu banyak nanti akan menyebabkan lemnya kurang maksimal untuk daya rekatnya. Baik sahabat kreasi, di sini menggunakan untuk dua bahan ya, artinya dua adukan lem. Yang pertama saya gunakan lem foam untuk campurannya. Untuk yang di dinding ya seperti ini, jadi beda ya. Kalau ada campuran lem foamnya, sini ada warna putih-putihnya, dan yang satunya ini warnanya bening. Baik, setelah itu kita ukur dulu untuk lokasinya. Kita ukur dari tepi atas ya sampai tepi bawah untuk mengetahui tinggi temboknya. Jadi di sini saya, karena posisi malam jadi agak gelap ya. Di sini ketemunya 3,20 meter, dan untuk lebarnya kita ukur juga dari tepi paling kanan ke tepi paling kiri. Karena untuk meterannya kurang panjang, jadi saya ambil untuk 3 meter dulu. Setelah itu saya ukur untuk sisanya. Jadi untuk sisa dari yang 3 meter tadi untuk lebarnya saya ukur dari batas pengukuran yang pertama, yang 3 meter tadi. Di sini saya dapat untuk ukuran 2,70 meter. Jadi totalnya tinggi 3,30 ya untuk pelasinya, dan lebarnya 5,70 meter. Jadi totalnya 18,81 cm. Jadi di sini ada 4 roll. Saya rasa cukup ya. Setelah itu saya akan lihat untuk motifnya, apakah motifnya sulit atau gampang ya. Oh, ternyata di sini motifnya adalah motif klasik atau motif bunga ya, atau kembang.
Setelah itu kita ukur untuk tingginya tadi 3,30 meter. Diusahakan nanti untuk pengukuran atau pemotongannya kita lebihkan untuk tepi atasnya 5 cm dan tepi bawahnya 5 cm. Jadi totalnya 3,30 meter. Yang dari awalnya 3,20 meter saya lebihkan atas bawah menjadi 3,30 meter. Jadi untuk selanjutnya kita potong dengan cara seperti ini ya. Kita tandai dan dipotong menggunakan cutter yang tajam agar hasilnya rapi. Jadi seperti ini untuk cara pemotongannya. Setelah itu kita cari untuk motif keduanya, karena tadi sudah kita potong untuk motif pertama, maka setelah itu kita cari untuk motif keduanya. Kita sesuaikan untuk motifnya agar nanti mudah dan hasilnya bagus dan rapi. Jadi untuk mencari motif seperti ini ya sahabat kreasi, kita adu untuk dua sisinya. Kita padukan seperti ini. Kalau sudah terlihat rapi atau sudah sesuai, maka kita potong untuk ukuran yang sama. Setelah itu, karena ini ada pintu ya, pintu kamar, maka saya membutuhkan untuk tinggi 1,10 meter. Jadi di sini saya membutuhkan untuk di atas pintu, karena lebih pendek saya sesuaikan untuk motifnya dan saya ukur untuk tinggi 1,10 meter, karena lebihnya dari atas pintu itu 1 meter, maka saya lebihkan untuk 5 cm untuk tepi atasnya dan 5 cm untuk tepi bawahnya. Setelah itu kita balik ya, kita akan proses pengeliman. Sebelum itu kita lipat dulu agar tidak kembali menggulung, karena kalau tidak dilipat seperti ini akan terjadi menggulung. Jadi kalau dilipat seperti ini maka akan bagus untuk dan mudah untuk pengelimannya. Selanjutnya untuk sahabat kreasi, proses pengelimannya seperti ini ya. Jadi saya di sini menggunakan roll. Untuk sahabat kreasi yang tidak punya roll bisa menggunakan kuas besar ya, atau kuas tanggung untuk lebih mempercepat pekerjaan atau untuk meratakan permukaan lem di permukaan wallpapernya seperti ini. Jadi diusahakan untuk sahabat kreasi untuk pengelemannya, untuk pinggir-pinggirnya harus diratakan dengan lem semua, karena kalau tidak ada yang terkena lem maka di sini nanti kita akan kesulitan untuk menempel ke tembok. Jadi harus rata ya. Jadi kalau di sini menggunakan roll maka otomatis di sini rata untuk lemnya. Jadi kita usahakan semua permukaan wallpaper itu sudah terkena lem semua. Dan yang sudah dikasih lem kita lipat seperti ini agar nanti gampang untuk dibawa atau gampang untuk dipegang dan mudah untuk pemasangannya. Di sini saya contohkan secara detail untuk sahabat kreasi agar sahabat kreasi bisa mempraktekkan di rumah. Jadi untuk yang belum pernah memasang wallpaper atau yang sudah sering atau sudah pernah memasang wallpaper, jadi ini sebagai edukasi kembali untuk para sahabat kreasi agar menambah wawasan kita. Jadi di sini kita sambil lalu sama-sama belajar. Untuk lipat terakhir kita lipat untuk permukaan
wallpapernya seperti ini ya. Ya, kita lipat seperti ini agar mudah untuk dibawa. Baik sahabat kreasi, selanjutnya kita proses pemasangan ya. Sebelum itu kita kasih lem dulu untuk permukaan temboknya. Yang tadi lemnya yang dikasih atau dicampur lem fog atau lem kayu yang warna putih untuk temboknya. Jadi untuk memperkuat daya rekat wallpaper ke tembok, kita menggunakan campuran lem kayu atau lem fog. Jadi diusahakan untuk sahabat kreasi untuk penguasan atau meratakan lem yang di temboknya, kita menggunakan kuas ukuran besar ya, seperti ini. Karena kalau menggunakan roll nanti takut tidak rata, karena untuk tembok itu cenderung ada yang bergelombang. Jadi kalau menggunakan kuas di sini kita bisa leluasa untuk memberikan atau meratakan lem yang di temboknya. Jadi untuk pengeleman sahabat kreasi di sini kita bisa awali dari bawah atau dari atas juga bisa ya. Jadi tergantung sahabat kreasi untuk memulai penguasan di temboknya. Kalau di sini saya kadang dari atas, kadang dari bawah. Jadi dikondisikan saja untuk untuk pemberian lem di temboknya seperti ini. Baik sahabat kreasi, setelah itu kita proses pemasangan untuk lembaran pertama ya. Jadi kita lihat dulu untuk motifnya dan diusahakan untuk atasnya, tepi atasnya kita ratakan potongan dari wallpapernya, karena ini adalah pemasangan pertama, maka kita tidak usah melebihkan untuk atasnya, karena ini yang akan menjadi acuan untuk pemasangan wallpaper selanjutnya. Jadi kita lihat dulu untuk tepinya, kalau sudah lurus seperti ini maka kita rapatkan atau tekan seperti ini. Jadi untuk pemasangan ukuran tinggi 3,30 m ini kita harus menggunakan dua tenaga ya. Jadi di sini saya dibantu oleh Mas Ivan yang sudah sering saya ajak untuk memasang wallpaper. Beliau juga sudah sangat profesional karena sudah banyak atau sering terjun untuk pemasangan wallpaper di lapangan. Jadi untuk pemasangan tinggi 3 meter seperti ini kita membutuhkan rekan ya, agar memudahkan untuk pemasangannya. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah seperti ini. Setelah itu, setelah wallpaper yakin kita sudah rata, sudah sesuai dengan tembok, sudah lurus, maka kita rapikan menggunakan kapi plastik seperti ini. Jadi diusahakan menggunakan kapi plastik seperti ini ya, agar menjaga terkelupasnya wallpaper, karena sering tembok itu ada sisa-sisa semen atau acian atau debu yang menempel di tembok. Itu akan sangat mengganggu sekali ketika kita meratakan menggunakan kapi plastik seperti ini. Jadi untuk kapi plastik seperti ini sangat aman ya, jadi sangat bagus juga untuk meratakan wallpaper. Jadi untuk bahan atau alat yang saya gunakan, saya sering menggunakan kapi plastik seperti ini. Jadi untuk sahabat kreasi, kita usahakan untuk pemasangan pertama ini kita
serapi mungkin ya, karena untuk pemasangan selanjutnya kita acuannya adalah pemasangan wallpaper lembaran pertama ini. Jadi diusahakan untuk sisa-sisa lem yang ada di bawahnya atau yang ada di belakang lembaran wallpapernya kita usahakan dikeluarkan semua. Nah, karena di sini kita ada pintu, maka kita potong untuk bagian listnya mengikuti tali air yang ada di pinggir kusennya seperti ini, sahabat kreasi. Jadi kita potong menggunakan cutter ya. Selanjutnya untuk lembaran kedua kita pemasangan wallpaper yang panjangnya atau tingginya itu 1,10 meter, karena ini ada di atas pintu ya, jadi tidak terlalu panjang dan juga tidak membutuhkan teman untuk memasangnya, karena untuk medianya atau panjangnya itu cukup untuk satu orang pemasangan. Oke sahabat kreasi, kita lanjut proses pemasangan sampai selesai ya, jangan di skip dan tonton untuk pemasangan selanjutnya. Jadi diusahakan untuk pemasangannya seperti tadi ya, kita ikuti terus channel ini bersama kami Paris Decoration di channel Bunda Porat.
Baik sahabat kreasi, kurang lebihnya seperti ini ya hasil pemasangannya. Jadi untuk pertemuan antara wallpaper dengan motif lainnya tidak terlihat ya, jadi rapi seperti ini. Semoga untuk sahabat kreasi bisa dipraktekkan untuk cara pemasangan seperti saya, dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat kreasi tidak ketinggalan untuk video-video saya berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.